kita akan membahas tentang sel dan reproduksi sel. Apa itu sel? Sel itu setelah yang kita tahu ya, sel itu adalah satuan unit terkecil secara struktural dan fungsional. Kenapa disebut dengan satuan unit terkecil secara struktural dan fungsional? Secara struktural, dia sudah memiliki organel yang lengkap ya, dan fungsional itu memiliki fungsi tersendiri. Sekarang kita bahas dulu bagian-bagian dari sel. Bagian-bagian sel itu pertama ada yang kita sebut sebagai dinding sel. Yang kedua, membran sel. Yang ketiga, protoplasma dan inti sel. Dan yang terakhir adalah organel. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas tentang dinding sel. Dinding sel ini fungsinya untuk melindungi dan memberi bentuk pada sel tumbuhan. Jadi, khusus dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Yang berikutnya, dinding sel muda itu tersusun atas selulosa, masih elastis ya. Tapi kalau sudah tua, dinding sel ini dia akan berubah menjadi atau tersusun atas lignin, lebih keras. Terdapat nokta. Nokta ini fungsinya untuk transportasi antar sel ya. Di antara nokta itu disatukan oleh saluran hasil pemanjangan sitoplasma yang disebut plasmodesmata. Berikutnya membran sel. Membran sel ini bahan utama penyusun membran sel itu adalah lipoprotein. Apa itu lipoprotein? Lipo itu lipid atau lemak, protein ya protein. Lipoproteinnya, lipidnya itu sendiri terdiri atas dua bagian. Yang pertama bagian yang suka air dan bagian yang tidak suka air. Kira-kira seperti ini susunan dari membran sel ya. Ini bagian lipid, ini bagian protein. Protein itu ini menembus dari luar ke dalam sel, maka kita sebut sebagai protein integral. Sedangkan jika ada protein yang menempel di sini saja, maka ini kita sebut sebagai protein perifer. Ini lapisan lemak. Lapisan lemak itu terdiri atas gugus fosfat, 2 lapis, maka kita kenal sebagai fosfolipid bilayer atau 2 lapisan dari fosfat, gugus fosfat dan lemak. Sekarang membran sel ini bersifat selektif permeabel, artinya membran sel hanya dapat dilalui oleh air, gas, dan zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Fungsi utama membran sel itu adalah untuk mengatur transfer zat dari dan ke dalam sel. Yang berikutnya adalah protoplasma dan inti sel. Protoplasma atau sitosol terdiri atas air 70-90%, bahan organik dan bahan anorganik. Sekarang kita bahas inti sel atau inti nukleus. Inti ini berfungsi mengendalikan semua aktivitas sel, baik itu dari reproduksi hingga metabolisme. Semuanya diatur oleh inti sel. Yang berikutnya, bagian yang terdapat pada inti sel itu ada membran inti atau kita sebut dengan selaput membran ya. Hanya satu kingdom yang tidak memiliki membran inti yang kita sebut dengan kingdom Monera. Yang lainnya memiliki ya. Yang kedua, bagian dari inti sel adalah nukleoplasma. Di dalamnya terlarut beberapa zat seperti fosfat, gula, ribosa, protein, nukleotida, dan asam nukleat. Dan materi genetik atau kromosom ya. Di inti sel ini dapat DNA dan juga RNA. Pada saat sintesis protein otomatis terdapat RNA ya. Anak inti atau nukleus inilah yang membawa materi genetik tadi terdapat di anak inti. Berikutnya kita bahas organel. Banyak organel ya. Kita bahas satu-satu. Ada yang kita sebut sebagai retikulum endoplasma atau RE. RE ini merupakan sistem membran yang berlipat-lipat. Fungsinya menghubungkan antara membran sel dan membran inti serta berperan dalam proses transportasi intrasel.
Nah, membran inti ini ada dua, ada Re halus dan Re kasar. Kalau Re halus itu tidak ditempel oleh ribosom, sedangkan Re halus ditempeli oleh ribosom. Re halus ini dia itu berfungsi sebagai sintesis dan transportasi lemak. Sedangkan Re kasar karena dia ditempel oleh ribosom, maka fungsinya adalah untuk sintesis dan transport protein. Berikutnya ribosom. Ribosom ini berupa organel yang tidak bermembran. Kenapa tidak bermembran? Karena dia itu disusun oleh asam ribonukleat atau RNA. Nah, fungsinya untuk apa? Dia fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Makanya Re kasar itu berfungsi sebagai sintesis dan transport protein. Berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini berbentuk seperti kantung pipih. Nah, fungsinya adalah untuk sekresi lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemak atau enzim, dan banyak ditemukan pada sel kelenjar dan dia juga dapat membentuk lisosom. Nah, sekarang lisosom. Lisosom ini berbentuk kantong-kantong kecil dan umumnya berisi enzim pencernaan atau enzim hidrolisis. Karena dia itu berisi enzim pencernaan, maka fungsinya adalah untuk pencernaan intrasel. Lisosom ini juga dia memiliki peranan penting dalam peristiwa apa saja, karena dia itu bisa menhidrolisis, pasti dia itu berfungsi atau memiliki peranan penting dalam pencernaan intrasel. Yang berikutnya eksositosis. Apa itu eksositosis? Ini adalah pembebasan sekret ke luar sel. Ekso ya, jadi dia itu keluar. Yang berikutnya autofagi. Auto sendiri ya, fag itu hancur atau rusak. Jadi ini penghancuran organel sel yang sudah rusak. Dan berikutnya adalah autolisis. Lisis itu penghancuran. Nah, auto sendiri jadi penghancuran diri sendiri ya. Yang berikutnya adalah organel mitokondria, merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob. Fungsi utamanya apa itu? Untuk respirasi aerob untuk menghasilkan ATP atau membentuk energi adenosin trifosfat. Berikutnya, mitokondria itu memiliki dua lapis membran. Membran bagian dalam melipat-lipat disebut dengan krista. Nah, membran yang terletak di antara krista berisi cairan yang disebut dengan matriks. Nah, ini organel berikutnya adalah mikrotubulus dan mikrofilamen atau kita sebut sebagai sitoskeleton atau yang membentuk rangka sel. Mikrotubulus berbentuk seperti benang silindris disusun oleh protein yang disebut tubulin. Fungsinya sebagai kerangka sel, yaitu melindungi dan memberi bentuk sel, membentuk sentriol sewaktu pembelahan sel, silia ataupun flagel. Mikrofilamen bentuknya mirip mikrotubulus, tapi diameternya lebih kecil, tersusun oleh protein aktin dan miosin pada otot. Ini berfungsi untuk pergerakan sel. Nah, ini ya, berfungsi untuk pergerakan sel dan pengangkutan bahan atau cairan dari dalam dan keluar sel, endositosis atau eksositosis. Yang berikutnya adalah sentrosom. Fungsinya untuk apa sentrosom? Nah, ini hanya terdapat pada sel hewan. Lalu, berbentuk seperti bintang, disusun oleh dua sentriol.
Nah, pada proses pembuahan sel, sentriol ini akan membentuk benang spindel yang akan mengenari kromosom ke kutub sel yang berlawanan. Nah, berikutnya adalah vakula, merupakan rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibatasi oleh membran yang disebut dengan tonoplas. Ingat ya, nah pada tumbuhan vakula ini berukurannya sangat besar. Isinya alkaloid, pigmen antosianin, sisa metabolisme atau zat makanan. Pada hewan, hanya fungsi utamanya adalah untuk serupa gudang tempat penyimpanan berbagai zat. Nah, pada hewan biasanya ditemukan vakula kontraktil atau pada hewan tingkat rendah ya, berfungsi untuk mengatur kadar air dalam sel. Nah, sekarang kita lihat apa itu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini ada sel hewan itu tidak memiliki dinding, hanya membran, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding dari selulosa. Nah, sel hewan tidak memiliki plastida, kalau tumbuhan punya plastida. Untuk apa plastida? Untuk berfotosintesis. Sel hewan memiliki lisosom, tumbuhan tidak. Sel hewan memiliki sentrosom atau sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak. Sel hewan tidak memiliki vakula, sel tumbuhan vakulanya besar. Sel hewan menyimpan cadangan energi dalam bentuk glikogen dan lemak, sedangkan sel tumbuhan menyimpan cadangan energi dalam bentuk butiran pati.